Maka kita harus berhati-hati dalam melihat gambar ya. Tadi saya katakan di awal, sebenarnya di balik pesan sebuah gambar itu ada ideologi. Jadi gambar adalah dalam bahasa semiotika itu ada istilah sebagai sistem tanda. Ya. Di balik sistem tanda itu ada dua, ada penanda dan petanda. Jadi penanda itu yang menandai itu ya misalnya gambar dengan ada istilah kata-kata makanan tidak islami. Nah itu penanda. Nah petandanya adalah ingin menyampaikan polemik bahwa dengan mengatakan klepon tidak islami pasti itu jadi polemik gitu. Karena pasti ada dua kubu itu ya. Islam kanan, Islam kiri, itu akan bertarung itu. Nah, ini sesama Islam. Sama Islam, dan sesungguhnya pesannya adalah ingin memperkeruh suasana, membenturkan kelompok kanan dan kelompok kiri. Ya, maka kita ambil jalan tengah saja, ambil jalan tengah dengan apa? Justru memanfaatkan itu kesempatan untuk meningkatkan potensi ekonomi klepon dan makanan tradisional yang lain. Ini saatnya momentum, apalagi di tengah krisis pandemi COVID-19 yang butuh terobosan-terobosan sumber ekonomi yang strategik. Saatnya klepon naik daun. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, oke, baik. Ini masih dengan terkait dengan Islam transnasional tadi. Nah, bagaimana kita itu mensikapi adanya Islam transnasional dan tantangannya untuk kita, karena kita kan berada di Islam yang moderat, Islam yang di tengah-tengah ya. Nah, bagaimana kita mensikapi hal tersebut? Karena itu hadirnya Islam transnasional itu bagi kita itu cukup meresahkan ya, karena tidak sinkron, tidak mencerminkan Islam yang rahmatan lil alamin gitu. Termasuk salah satu gambar ini salah satu bukti konkret gitu Pak. Nah, menurut Kang Said seperti apa? Ya, memang akhir-akhir ini banyak sekali aliran-aliran Islam ya. Jadi termasuk aliran-aliran sempalan gitu ya. Jadi maka kita harus hati-hati. Generasi milenial harus hati-hati. Dan saya kira cukuplah kita mengikuti. Dalam bahasa kita sering ganduli sarunge kiai. Nah, kan sering kita mendengar itu ya. Kalau Cak Nun bilang ganduli sarunge kiai. Jadi supaya aman, kita mengikuti ajaran-ajaran Islam yang sanadnya jelas, asal usulnya jelas. Maka kalau kita mengikuti ajaran-ajaran Islam itu, kita harus tahu, ya, guru kita, kiai kita, atau lembaga tempat kita belajar itu sebenarnya punya sanad yang jelas atau tidak. Ya, kalau punya sanad yang jelas, saya kira aman. Nah, jaga orang tua, ya, wali murid, kalau mencarikan pondok pun harus seperti itu. Kira-kira sanadnya ke pesantren mana, ke kiai-kiai mana itu. Nah, kalau sanadnya sampai kiai-kiai terutama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang saya kira sudah clear jelas sanadnya, nah kita aman. Nah, saya kira sederhana itu ya. Nah, untuk tantangannya seperti apa Kang? Karena kita juga kan masih awam gitu dengan paham. Kadang kita itu disusupi dengan apa ya, seperti cuci otak gitu. Kita itu didoktrin gitu, tapi kita tidak merasa gitu kalau itu Islam transnasional. Nah, kebanyakan orang-orang sekarang kan pada ikut-ikut itu kan karena gitu, nggak tahu, oh ini saya anggap benar gitu. Akhirnya dia ikut, terus ini benar, ikut lagi gitu. Nah, itu tantangan yang kita hadapi kan seperti apa gitu ke depan, kira-kira seperti apa? Nah, ini jadi eling tombok ati ya. Tombok ati iku limo ing wernane. Salah satunya yang relevan dengan ini adalah wong kang soleh kumpulono. Nah, kan ingat ya tombok ati itu. Jadi kita berkolaborasi dengan orang baik. Tapi orang baik dalam tanda petik ini adalah orang baik yang jelas sanad asal usulnya. Jadi wong kang soleh dalam pengertian Islam wasatiyah, Islam jalan tengah itu tadi, Islam moderat. Jadi kalau kita dimanapun, misalnya nanti adik-adik yang sekarang baru tamat SLTA, MA, lalu kemudian mau belajar ke luar kota atau bahkan ke luar negeri, saya kira tetap bagaimana membangun komunikasi, membangun silaturahim dengan teman-teman yang se-alma mater misalnya, atau teman-teman yang jelas sanad keilmuannya itu dari Islam moderat. Maka dengan seperti itu akan selamat kita. Selamat. Tapi kalau kita
mudah tergoda. Nah, ya toh? Karena kalau sudah di luar kota ini kan diri sendiri ini yang harus mengendalikan gitu. Kadang mudah tergiur dengan ajakan-ajakan dari berbagai kawan-kawan itu yang sebenarnya kemasannya terkadang menarik, ya bungkusnya menarik, tapi isinya terkadang membahayakan. Nah, maka pinter-pinternya terkadang sekarang kan kita harus bisa mengemas Islam itu sesuai dengan kebutuhan generasi milenial, supaya kita tidak tersesat kepada jalan yang keliru. Oke, baik. Ini tadi kan disebutkan juga dengan apa? Generasi milenial. Nah, generasi milenial ini saat ini kan dia identik dengan seperti junk food, dengan fast food. Nah, padahal ini kan kita dengan bahas tema klepon ya. Nah, klepon itu termasuk slow food. Nah, bagaimana tanggapan Kang Said mengenai antara fast food dan dengan slow food? Ya. Jadi orang tua terkadang kan kalau anaknya nangis, ya biasanya kan mudah aja dibelikan. Yang penting anaknya menang, ya, putranya yang penting menang. Padahal dibelikan makanan-makanan junk food, ya, atau makanan sampah. Jadi makanan junk food itu cirinya adalah dia banyak pakai pengawet dengan campuran-campuran sari rasa kimiawi, dan itu membahayakan bagi tubuh. Nah, maka para orang tua termasuk kita semua generasi milenial, saya kira perlu kita kembali ke makanan tradisional. Iya, seperti ya, klepon itu. Seperti klepon salah satunya. Jadi klepon itu termasuk makanan tradisional. Toppingnya juga khas tradisional kelapa ya toh. Iya. Nah, dan itu saya kira menarik. Masih banyak ya, tidak hanya klepon, ada uto-uto, ada apem, ada macam-macam yang sebenarnya tiwul misalnya kan. Tiwul kan sekarang sudah langka. Itu bisa dimunculkan sebagai potensi ekonomi baru di era krisis ekonomi menghadapi pandemi COVID-19 ini gitu. Jadi saatnya ketika ini viral, klepon viral dengan isu tidak Islami itu justru ini menunjukkan kita harus membangkitkan. Jadi momentum untuk kembali kepada makanan tradisional. Oke, baik. Ini yang terakhir, Kang. Nah, untuk pesan dan harapannya kepada anak-anak milenial atau anak-anak yang sekarang itu disebut milenial itu lebih mudah terpengaruh doktrin-doktrin gitu kan. Jadi kayak ada isu klepon ini, itu anak milenial udah bikin gaduh gitu, udah rusuh gitu. Euforianya itu berlebihan gitu. Kalau anak milenial kan basisnya gitu biasanya kan. Nah, untuk pesan dan harapannya Kang Said gimana? Ya, makanya salah satu jawaban itu adalah kita membuat konten seperti ini sebenarnya ingin bagaimana generasi milenial itu bisa membaca realitas itu secara cerdas dan secara sehat gitu ya, sehingga tidak mudah terbawa arus media, apalagi sampai terbawa kepada polemik yang berkepanjangan sehingga keluar dari konteks gitu. Justru yang terpenting adalah bagaimana kita memanfaatkan sesuatu yang tradisi-tradisi lama itu, ya termasuk ya prinsip melestarikan tradisi lama yang baik dan mengambil tradisi baru yang lebih baik gitu. Jadi kalau makanan tradisional itu lebih baik, ya kita pertahankan makanan tradisional, karena makanan fast food, junk food itu membahayakan. Justru saatnya kita kembali ke makanan tradisional. Ini konteksnya kan kuliner ya. Nah, di balik kuliner juga ada pesan ideologi. Jadi ideologi melestarikan kearifan lokal makanan tradisional khas Nusantara. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, teman-teman semuanya dimanapun kalian berada, para pemirsa Kongko TV. Nah, tadi sudah dijelaskan banyak hal oleh Kang Said mengenai isu klepon yang sedang terjadi saat ini ya. Nah, isu klepon ini sangat sangat monumental gitu, sangat trending juga. Tadi dibahas sudah dikaitkan dengan seperti kayak makanan cepat saji ya, fast food tadi ya, dengan slow food, karena ini berbeda kategori ya. Kalau klepon itu makanan tradisional jadi slow food, kalau fast food itu makanan cepat saji gitu. Ya. Nah, sepertinya itu saja yang kita bahas pada kali ini bersama narasumber kita Kang Said. Beliau adalah pemerhati budaya Kabupaten Kudus dan juga kulturpreneur. Ya, demikian yang dapat saya bicarakan atau kongko-kongko dengan Kang Said ya. Nah, saya Haris Asfa, host
Kongko TV dan Kang Said pamit undur diri. Jangan lupa saksikan edisi berikutnya. Sekian, terima kasih.